Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Purnama Sidi dan pemirsa MTTV channel Wonosobo dimanapun kamu berada. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kenikmatan yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa ringan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita semua. Dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meniti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta orang-orang yang senantiasa mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Purnama Sidi dan pemirsa MTTV channel Wonosobo dimanapun berada, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah pilihan atau sebuah pilihan tentang kehidupan, ketika kita ditanya, maukah kamu hidup bahagia ataupun sengsara? Tentunya kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang berakal, maka tentunya akan memilih yang namanya kehidupan bahagia. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita semua tentang doa agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Sebagaimana contohkan Rasulullah, doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang diajarkan Rasulullah itu bukan hanya kebaikan dunia saja, akan tetapi kebaikan akhirat juga. Oleh karena itu, mari kita ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tekad yang kuat untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tentunya juga perlu usaha-usaha yang kuat. Karena ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak rela ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu iblis la'natullah yang akan menggoda kita semuanya agar jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan kebahagiaan, marilah kita mengutip salah satu perkataan dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwasanya khamsun man kunna fihi sa'adun fid dunya wal akhirah. Ada 5 hal yang apabila 5 hal itu ada pada diri kita, insya Allah kita akan mendapatkan sa'adun, kebahagiaan, fid dunya wal akhirah, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa itu 5 hal?
Yang pertama adalah awwaluha ayat qura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Yang pertama adalah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, waqtan ba'da waqtin, waktu demi waktu. Tentunya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar." Dan berzikirlah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, wasabbih, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala bil 'ashyi wal ibkar, di waktu petang dan di waktu pagi. Artinya apa? Senantiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kapanpun waktunya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan zikir-zikir pagi dan petang. Selain ayat kursi, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas, banyak lagi zikir-zikir yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, seperti asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illallah, dan seterusnya. Banyak lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan masih banyak lagi contohnya. Kemudian perintah berzikir juga telah diperintahkan. Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, karena tidak ada amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih menyelamatkan seorang hamba dari kejelekan di dunia dan akhirat selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selain mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan janji Allah Subhanahu wa taala, ketika ia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ia selalu berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang belum ia minta, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberinya. Banyak sekali contohnya. Kemudian yang kedua adalah wa idza batuliya bibaliyatin, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan sebuah cobaan, sebuah musibah, qala, senantiasa ia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah lalu ia membaca apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuknya dengannya hal yang lebih baik darinya. Jadi ketika kita diberi sedikit cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, akan tetapi kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika seorang ibu-ibu sudah dandan yang sangat cantik, rapi, kemudian ketika berangkat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit cobaan ataupun musibah, umpamanya kesandung. Ketika lisan kita tidak dibiasakan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak sekali contohnya kata-kata yang akan keluar. Aduh, Allah, ataupun
bisa jadi hewan-hewan yang berkaki 4 yang keluar pada mulutnya. Akan tetapi ketika kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan kita selalu ingat, pikiran kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya apabila kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu dengan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Purnama Sidi dan pemirsa MTTV channel Wonosobo dimanapun berada. Hal yang ketiga yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin As tentang kebahagiaan dunia dan akhirat adalah wa idza u'tiya ni'mah, dan apabila seorang hamba itu diberikan sebuah kenikmatan, qala, maka seorang hamba itu senantiasa mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, syukran lin ni'mah, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dengan melafalkan, dengan mengucapkan hamdalah serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentunya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, pasti kami yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepadamu. Betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan ditambahkan nikmatnya, ditambahkan nikmat yang lain. Akan tetapi tentunya berdasarkan ayat ini, bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tidaklah mudah. Bahkan orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah ancam dengan lanjutan firman ini, wala in kafartum, dan apabila engkau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya harus bersyukur, pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang keempat, apabila kita menginginkan kehidupan dunia dan akhirat, yaitu wa idza batada fi syai'in, dan apabila kita hendak memulai sesuatu kegiatan, qala, maka senantiasa ia mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ia akan mengawalinya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap perbuatan baik, yang perlu kita garis bawahi adalah setiap perbuatan baik. Intinya perbuatan itu bernilai baik, yang di dalamnya tidak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fahuwa abtar, maka perbuatan itu terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan
dengan hanya kalimat yang sederhana Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita memulai sesuatu tidak diawali dengan kata tersebut, maka barokahnya tidak ada. Maka kegiatan sehari-hari kita, contohnya makan, apabila kita lupa, apabila kita tidak diawali dengan kalimat bismillah, tentunya makan itu hanya menjadi rutinitas belaka. Mungkin mendapatkan kenyang, tetapi barokahnya tidak ada. Akan tetapi berdasarkan hadis Rasulullah SAW ini, apabila kita makan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, berkahnya dapat, kenyangnya dapat, insya Allah akan ditambah juga dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain, semangat beribadahnya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita akan melakukan sebuah perbuatan, akan melakukan sebuah amalan yang amalan itu baik, maka senantiasa marilah kita biasakan diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Purnama Sidi dan pemirsa MTTV channel Wonosobo dimanapun berada. Kemudian hal yang terakhir yang dikatakan oleh sahabat Rasulullah Abdullah bin Amr bin As adalah wa idza afrata minhu dzanban, dan apabila seorang hamba itu kok kebetulan melakukan sebuah dosa, melakukan sebuah larangan Allah Subhanahu wa taala, qala, maka hendaklah senantiasa ia mengatakan astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka katakanlah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Di dalam hadisnya yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum, inna da'akum adz-dzunub wa dawa'akum al-istighfar." Maukah aku tunjukkan kepada kalian mengenai penyakit kalian dan obatnya untuk kalian? Bahwasanya penyakit kalian adalah berbuat dosa, sedangkan obatnya adalah beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang kita tidak ingat ketika kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cuek saja. Tidak kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi dosa-dosa yang kita perbuat itu adalah penyebab dari sebuah penyakit yang kita alami. Di dalam hadis ini, apabila kita sakit, maka kita diperintahkan untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Karena bisa jadi salah satu penyebab sakit yang kita alami adalah banyaknya dosa yang kita lakukan. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa selalu membaca istighfar, kalimat astaghfirullahal azim, maka Allah akan menjadikan untuk dirinya jalan keluar dari semua kesulitan, menjadikan kegembiraan dari semua kesusahan, dan akan memberi rizki kepada hamba dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dengan kalimat istighfar, Masya Allah nih keutamaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi jalan keluar dari segala kesulitan dan akan memberi kegembiraan dari semua kesusahan, serta akan memberikan rizki yang tidak kita sangka-sangka. Sebuah rizki yang kita tidak duga-duga. Sahabat pemirsa Purnama Sidi dan
pemirsa MTTV channel Muhammadiyah, channel Wonosobo dimanapun berada. Itulah 5 hal yang kita bisa kutip dari perkataan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua, apabila kita tertimpa musibah senantiasa kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian hal yang ketiga, apabila kita diberikan sebuah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Hal yang keempat, apabila kita memulai sesuatu hal kebaikan, maka awalilah dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dan hal yang kelima, hal yang terakhir adalah apabila kita berbuat dosa, kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apabila 5 hal ini kita terapkan di kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan sa'adun fid dunya wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan, itu adalah sebuah kekurangan dari kami, perlu belajar lagi. Dan apabila ada manfaat, ada fadilah yang bisa pemirsa ambil, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.